Ibu-ibu sekalian, di dalam kajian sholat itu, pertamanya kita harus belajar tentang bersuci, baik suci dari hadas, semacam wudu, mandi, dan tayamum, begitu, maupun suci daripada najis. Karena orang sholat di antara syaratnya kudu suci dari najis. Makanya perlulah kita mengkaji tentang najis supaya kita tahu bagaimana supaya sholat kita sah, benar-benar kita suci daripada najis. Di sini dijelaskan babun najasati wa izalatiha. Ini bab tentang benda najis, tentang najis dan cara-cara menghilangkan najis. Caranya, najis itu adalah setiap-tiap benda. Yang namanya najis adalah setiap-tiap benda yang haram dimakannya secara mutlak dalam keadaan normal disertai mudah dibeda-bedakan, bukan lantaran karena mulia dan bukan karena jijik, serta bukan karena berbahaya di badan dan akal. Ini namanya najis. Jadi najis itu tiap-tiap benda yang haram dimakannya secara mutlak dalam keadaan normal disertai mudah dibedakan, bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena bahaya. Ini pengertian najis. Tuh, kita bedah tuh biar ngerti dulu. Yang namanya najis tuh adalah benda. Ingat, kalau bukan benda kayak angin, enggak najis, sebab bukan kategori benda. Jadi kalau ibu kentut kagak perlu cepok. Begitu. Kalau ibu buang angin gak perlu. Kenapa? Karena angin tidak najis, sebab bukan kategori benda. Begitu ibu buang angin gak perlu cepok. Makruh, dibenci Nabi, kecuali buang angin plus. Apa namanya? Iya itu. Begitu. Itu baru tuh wajib. Kenapa? Ya plus. Iya, bukan karena buang anginnya. Begitu.
Begitu juga warna. Ibu punya rok ada warna merah, udah dicuci masih ada Pulau Kalimantan, bekas darah head, ada warnanya. Itu warna bukan benda. Sehingga kalau roknya masih ada warna-warna, ada bentuk Kalimantan, bekas darah men, orang dulu begitu, sarungnya begitu, itu suci, cuman warna doang, enggak ada bendanya. Kadang nempel begitu, kayak begitu. Sama seperti yang di bantal tuh, kan ibu suka mukir kalau tidur, bikin batik begitu, bikin pulau Kalimantan, bikin pulau Jawa begitu. Betul iya kayaknya itu, saya curiga itu begitu. Haram dimakannya, mau dimakan, diminum, bendanya nih haram dimakan. Kalaupun benda kayak pisang benda, tapi dimakannya tidak najis begitu. Yang boleh dimakan tuh secara mutlak, mau dikit mau banyak begitu. Mutlak tuh artinya biar kata dikit dosa juga begitu. Kayak kencing tuh benda cair, tapi ndak boleh diminum. Minum kencing tuh dosa. Minum urin gitu, minum kencing begitu dosa, nggak boleh kecuali darurat. Orang dulu mau ke dokter nggak gablek duit begitu, mana anaknya sakit mata lagi, ya udah suruh pagi-pagi, malamnya makan jengkol, pagi-paginya kencing, cuci matanya, sembuh. Ada nggak yang begitu? Oh, orang dulu berarti. Tuh begitu. Mana malamnya makan jengkol sama pete, pagi kencing, ditaruh di mata, sembuh. Hebat juga kencing. Bukan, karena keyakinan orang tua yang nggak punya duit gitu. Coba aja besok pagi gitu, kalau nggak percaya, kok rada rabun, iya kan, lain itu begitu. Haram ndak boleh. Darurat boleh. Kalau darurat boleh, darurat secara mutlak begitu. Tapi kalau boleh makan sedikit, enggak najis. Karena kan haram dimakannya mutlak, mau dikit mau. Kalau dikitnya boleh, enggak najis. Kayak contoh, mohon maaf walaupun negara larang, karena kita ngaji hukum kita harus bedah, ganja gitu. Ganja kecubung, ibu makan nih ganja dikit. Ganja tuh tidak najis, sebab kalau sedikit boleh. Biasanya warung Padang itu biar ada kental, orang Aceh begitu, biar ada kental tuh bumbu, rada gurih, dikasih ganja atau kasih kecubung kayak seledri begitu untuk penghangat tubuh. Kalau sedikit begitu, sedikit, hanya buat bumbu-bumbu aja, tidak banyak begitu, kecubung macamnya. Itu ibu mohon maaf, sholat ngantongin tuh ganja, sholatnya sah sebab ganja tidak najis begitu, kecuali tapi ada tai ayamnya, namanya ganja plus. Kalau begitu namanya faktor lain, itu secara hukum begitu. Jadi yang namanya najis itu tiap-tiap benda
yang haram dimakan secara dalam keadaan normal tuh bukan kalau darurat di tengah hutan habis makanan yang ada cuman bangkai doang boleh makan bangkai, tetapi karena darurat namanya bukan normal, ini enggak dibicarakan, tetap aja bangkai itu najis begitu, walaupun kalau darurat boleh darurat begitu. Darurat kayak negara karena mau kantor kudu naik gojek walaupun disuruh jaga jarak, darurat kata negara. Kalau naik gojek mau boleh rapat, enggak ada corona. Ntar sampai kantor renggang lagi ada corona. Ini dikata waras rada, dikata rada-rada waras. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Jadi nggak jelas begitu, nggak jelas tuh begitu. Jadi benda haram dimakan secara mutlak dalam keadaan berarti kalau darurat boleh, tapi bendanya secara jujur tetap najis begitu, najis. Kemudian mudah dibedakan. Kalau enggak bisa dibedakan, dipisahin, maka masih boleh. Kayak contoh ulet yang ada di pete, ya kan? Kan pete itu suka ada uletnya. Itu yang masukin petani bukan? Bukan. Siapa? Allah mah bisa di dalam situ itu. Mana rapat lagi. Begitu. Hidup. Apalagi ibu juga keluyuran kemana-mana, bingung mikirin hidup, kalah mau ulet yang ada di pete. Beneran pete aja yang dikurung di situ aja. Allah Maha Kuasa. Hidup tuh pete tuh selama sulit dipisah, uletnya tuh dimakan enggak apa-apa. Begitu agama. Enggak apa-apa. Ibu makan pete sama kulit-kulitnya, uletnya halal karena sulit dibedakan, dipisah. Tapi kalau bisa dipisah, ibu kupas, uletnya diambilin, dapat setengah mangkok, dimakan, hukumnya haram karena enggak sulit. Kan itu begitu judulnya mudah pisahkan. Kalau kagak mudah, masih di dalam kulitnya kan ada orang takut sama uletnya, tapi sama pete doyan, kan bingung ya kan. Jadi bagaimana ibu ini makannya? Saya mah kulit-kulitnya enggak apa-apa. Begitu. Karena tidak mudah dibedakan. Wong di dalam enggak apa-apa. Boleh. Yang kayak begitu enggak apa-apa. Begitu. Bukan juga haram dimakan karena mulia. Begitu. Kan bukan karena mulia tadi. Ada yang haram dimakan karena mulia. Contoh manusia mati, bangkainya kan nggak najis bangkainya. Kenapa? Karena manusia mau mulia. Kenapa kalau enggak najis tuh kalau mati kudu dimandikan? Justru karena mulia. Dia mau ketemu Tuhan kudu rapi.
dimandikan yang benar. Kenapa dimandikan? Wong kagak bisa mandi sendiri. Kalau bisa mandi sendiri juga ibu kabur. Begitu. Dikasih apa? Sifat mata, dibedakin. Tuh orang wafat tuh kasih bedak yang bagus. Jangan FIFA, jangan Ristrak yang rada bagusan. Begitu. Kenapa? Dikasih bedak yang cakep karena mau ngadep sama Allah. Begitu orang wafat tuh. Begitu. Tapi kata si amil perempuannya tuh, kalau bedaknya mahal, ongkosnya naik. Begitu. Nah, gitu jawabannya. Bukan juga haram dimakan karena jijik. Contoh sperma, mani. Mani itu haram dimakan. Suci. Tapi kenapa kalau suci ndak boleh dimakan, ndak boleh diminum? Begitu tuh, maka karena jin ndak boleh. Orang tuh oral seks namanya. Begitu dia menelan tuh, dia sperma haram. Emang haramnya kenapa? Karena jijik. Begitu. Bukan karena apa-apa. Juga bukan karena bahaya pada badan, pada akal. Begitu kayak batu. Batu tuh hukumnya suci. Batu bata, ubin, begitu. Beling tuh suci. Boleh nggak dimakan? Kenapa? Bahaya pada badan. Kalau makan beling, ibu-ibu kuda lumping namanya. Begitu, kuda lumping. Ini nih namanya disebut najis, supaya kita tahu gambaran-gambaran najis. Kalau pengen singkat ngomongin najis, najis itu adalah segala sesuatu yang menghalangi keesahan sholat. Begitu. Yang namanya najis itu segala sesuatu yang menjijikan, yang menghalangi keesahan sholat. Jadi najis itu secara singkat adalah apa saja yang menjijikan, yang membuat sholat tidak sah. Itu namanya najis. Biar gampang begitu. Jadi najis itu biar gampang adalah apa saja yang menjijikan, yang membuat sholat tidak sah. Begitu. Ibu ingusan. Ingus itu menjijikan enggak? Menjijikan. Ingus itu membuat sholat sah. Saya ngeri yang gunungnya hijau ini dari situ dibuatnya, jangan-jangan nih. Begitu. Jadi saudara, kalau orang ingusan sholatnya sah nggak? Berarti ingus tuh najis nggak? Yang bener nih. Najis nggak? Kenapa? Walaupun menjijikan tapi sholat tetap, maka ingus tuh tidak najis. Begitu. Kita lagi ngomongin najis atau tidak najis. Tidak najis. Begitu. Tidak najis. Begitu juga minyak yang keluar dari mulut orang tidur.
Apa tuh namanya? Apa namanya? Oh, iler. Iya. Iler yang paling mahal adalah iler walet. Walet. Tahu walet? Iya, burung walet. Itu ilernya mahal. Padahal dia nggak pernah ngaji Kamis. Mahal. Saya nggak tahu yang ngaji ini mahal apa enggak tuh. Begitu. Nah, bajunya muknanya kena iler. Sholat gitu. Iler tuh jijik nggak? Sholatnya sah nggak? Sah. Berarti iler tuh najis nggak? Enggak najis. Begitu. Iya, bau itu urusan lain. Kalau ngomong bau mah begitu. Lagi iler sendiri muknanya kena iler sendiri begitu. Jadi muknanya ileran. Sholat pakai mukna tuh sholatnya sah. Kenapa? Karena iler tidak najis. Begitu. Tidak najis. Itu bahasa gampang najis. Kalau dalam tinjauan bahasa sih, yang namanya najis tuh apa aja yang menjijikan najis. Apa aja. Itu menurut bahasa, bukan menurut agama. Secara bahasa, najis tuh apa aja yang menjijikan. Apa aja itu najis secara bahasa. Agama bukan sekedar menjijikan, tapi membuat sholat tidak sah, itu baru najis. Walaupun menjijikan, kalau membuat sholat sah tidak najis. Tapi dalam tinjauan bahasa, arti najis itu sesuatu yang menjijikan. Perilaku yang menjijikan itu pun juga dalam bahasa disebut najis. Karena ini orangnya hidup, dirubah bahasanya najong. Ibu pernah dengar kata najong? Apa tuh najong? Najis. Begitu. Nih, ya Allah, najong lu begitu. Itu maksudnya najis lu. Kenapa najis lu tuh? Kelakuanmu menjijikan, tidak sesuai etika sosial. Begitu. Tapi bahasanya najong. Biar ibu tahu artinya begitu. Kayak begitu. Itu bahasa. Begitu. Itu najong tuh dari najis. Begitu. Bahasa Betawi gitu, najong. Sama seperti songong gitu. Itu bahasa serapan. Begitu. Jadi dari bahasa Inggris. Lagu tuh, lagu bahasa Inggrisnya song. Kalau orang kelakuannya belagu-lagu, iya. Kenapa? Songong mulu. Pernah dengar begitu? Itu dari bahasa Inggris. Song tuh lagu. Kalau belagu, nih, begitu. Itu bahasa. Ini bab tentang najis dan bagaimana cara ngebersihin najis dalam pandangan agama. Begitu. Diatur nanti oleh agama bagaimana cara kita ngebersihin najis. Di sini kalau ngomongin benda dulu, saudara, benda itu ada dua, begitu. Ada benda mati, ada disebut benda hidup.
ada benda mati, ada namanya benda hidup. Benda mati, benda hidup. Nah, benda hidup ini disebut hewan. Hewan tuh, maka enggak benda, cara menyebutnya makhluk hidup, begitu sebutnya, makhluk hidup. Di sini dijelaskan al hayawanu kulluha tahiratun. Jadi hewan yakni makhluk hidup selama dia masih hidup, makhluk hidup selama dia masih hidup hukumnya suci. Hukumnya suci. Kita bersentuhan sama dia orang apa-apa. Begitu. Jadi yang namanya hewan yakni makhluk hidup semuanya selama masih hidup hukumnya suci. Hewan apa? Hewan apa aja. Hewan jinak, hewan buas, semuanya kalau masih hidup suci. Kecuali anjing dan babi serta turunannya. Itu. Jadi kucing masih hidup ibu pegang, ibu demen nama kucing, begitu. Kucing Persia, begitu. Enggak apa-apa. Ibu demen nama kambing, pegang, masih hidup. Enggak apa-apa. Karena masih hidup hukumnya suci. Suci. Maka ibu punya ember, dijilat oleh kucing, airnya masih suci. Boleh buat wudhu, boleh buat mandi, boleh buat masak. Tapi jijik bukan hukum. Begitu. Karena hewan selama masih hidup hukumnya suci. Hewan apa-apa saja. Kecuali pertama anjing. Kalau anjing mah hidupnya najis. Anjing mah hidupnya walaupun masih hidup. Udah matinya apalagi najong. Jadi anjing itu hidupnya najis. Najis. Dari mana najis? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih menjelaskan, kata Nabi, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna wa fi riwayatin ukhrahunna wa fi riwayatin ihdahunna biturab. Dalam hadis yang sahih Imam Muslim meriwayatkan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, banyak. Kata Nabi, cara mencuci wadah bila dijilat anjing kudu dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Ini Nabi tidak tegas menjelaskan anjing ini suci apa najis. Begitu. Di hadis itu Nabi cuman menjelaskan cara mencuci benda yang dijilat anjing kudu 7 kali, bukan 7 kali doang, salah satunya dicampur tanah. Ini maksudnya anjing itu najis. Sebab kalau ngomong dicuci ada 3 kemungkinan. Dicuci itu karena mulia, dicuci itu karena hadas, dicuci itu karena najis. Enggak lebih dari 3. Dicuci itu disiram. Disiram itu wajib karena mulia, atau karena hadas, atau karena najis. Contoh, ada orang mati,
kudu dicuci, namanya dimandiin. Itu kenapa dimandikan wajib? Karena mulia. 2, orang habis bersetubuh kudu dicuci, namanya mandi. Kenapa mandi? Karena berhadas. Nah, sekarang wadah yang dijilat anjing, ember umpamanya, mulia enggak, hadas enggak, berarti najis. Itu menunjukkan anjing itu najis. Di samping itu, inilah kehebatan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anjing itu najis. Di mana waktu itu belum ada universitas kedokteran, nggak ada ilmu kesehatan, Nabi udah jelaskan bahwa anjing itu di dalam tubuhnya banyak bakteri, banyak kuman yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Banyak, lebih daripada 50 macam jenis bakteri, kuman pada tubuh anjing. Itu Nabi jelaskan tentang itu. Dan anjing ini tidak punya kelenjar keringat. Anjing. Sehingga bakteri ini bisa keluar cuman satu-satunya pintu lewat dubur. Kalau kalau kencing, tuh kuman yang di badan anjing tuh keluar. Karena anjing nggak punya kelenjar keringat. Sehingga proses metabolisme tubuhnya anjing ini satu-satunya hanya lewat dubur. Kalau ibu punya kelenjar keringat, begitu. Sehingga kalau ketika ada bakteri di tubuhnya, ibu badan panas, ditutupin aja sama selimut yang rapat, keluar keringat, sehat. Karena ada kelenjar keringat. Anjing nggak ada, sehingga keluarnya lewat dubur. Nah, kebiasaan anjing itu menjilati duburnya pakai lidah. Tuh anjing, tukang jilatin dubur dewek. Anjing, suka lihatin nggak? Waduh, belajar. Ini loh ilmu Rasulullah. Maka sehingga kuman itu yang tadinya di dubur pindah ke lidah. Maka Nabi jelaskan bila dijilat anjing cuci. Kenapa dicuci harus campur tanah? Di dalam tanah ini paling kuat bagaimana mematikan kuman. Maka pemerintah tuh nyuruh 3M. Apa 3M tuh? Menguras, mencuci, menguras, mengubur, menutup. Tuh begitu. Menutup, mengubur, ngubur, nutup. Begitu. Jadi tanah itu bisa mematikan bakteri. Makanya kemarin tuh yang kena corona tuh suruh makan. Makan apa? Ya tanah itu untuk mematikan virus. Kan kita bilangin suruh nemuin siopik. Jadi dokter dadakan. Dokter dadakan. Itu apa itu? Untuk mematikan virus. Enzim yang ada dalam cacing itu mematikan virus. Tuh begitu obatnya. Jadi anjing ini najis. Tapi kenapa Tuhan ciptakan? Najis kok diciptakan?
anjing ini punya perilaku baik yang kudu dicontoh oleh manusia. Punya perilaku baik. Jadi walaupun diusir 1000 kali, tetap aja balik lagi. Anjing tuh, balik lagi. Balik lagi. Anjing. Itu namanya akhlak mulia. Walaupun ibu udah deketin sama Allah, diusir lagi nggak dikasih, minta lagi sama Allah nggak dikasih, deket lagi sama Allah. Besok malam bangun lagi, belum dikasih juga bangun lagi. Ini akhlak mulia. Yang kayak begini, itu udah zikir, baru juga 3 malam tahajudnya, belum dikasih, berhenti. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Kalah ame ya Allah. Anjing aja bagus akhlaknya. Begitu anjing. Bagus akhlaknya. Begitu. 2, anjing tuh kalau malam bangun. Kalau malam bangun. Suka ada film namanya Mak Lampir. Film aung. Siang apa malam tuh? Iya malam. Itu kalau aung-aung tuh tidur apa melek? Jadi anjing itu kalau malam zikir sama Allah. Nah, kalau ibu-ibu malamnya tidur, ya kalah sama begitu. Anjing aja malamnya bang. Begitu. Akhlaknya baik, namanya untuk dipelajari. Anjing najis. 2, babi. Hidupnya najis. Babi tuh. Begitu babi. Bahasa lainnya celeng. Bahasa lainnya celeng. Jangan sampai salah. Gua nggak makan babi, makan celeng. Dia juga. Itu beda kata doang. Begitu. Kayak kancing lepis sama jengkol, itu dia. Begitu tuh bahasa orang aja nyebutnya. Kayak begitu. Jadi babi ini najis, hidupnya najis. Kalau babi mah lebih parah. Najisnya dalam berbagai agama. Di dalam Yahudi, Nasrani, sejak Nabi Adam, babi ini najis. Di Injil, sampai detik ini, baik Injil Perjanjian Lama, apalagi Injil Perjanjian Baru, di kitab Imamat, dituliskan jangan kau sentuh babi dan jangan kau makan dagingnya sebab ia haram bagimu. Ada babi itu haram. Orang Kristen kalau dia benar Kristennya ndak bakalan makan babi, nggak bakalan. Karena masih ada babi, bukan di kita doang. Babi ini di semua agama. Begitu, di semua agama. Babi ini haram, najis. Lalu kenapa Tuhan cipta? Buat diambil pelajaran. Jadi orang jangan kayak babi. Babi itu lurus saja. Nih geser, kagak bisa dia belok. Kagak bisa. Orang tuh begitu, kudu tengok-tengok. Begitu. Mana teman ngaji kita nggak ada ini? Oh sakit ya Allah, moga sembuh. Begitu. Itu mau kagak tengok-tengok masa bodoh. Mana sakit? Syukurin. Emang begitu. Begitu. Ini lebih parah dari babi. Begitu. Jangan. 2 tuh babi tuh. 2 tuh masih hidupnya 3 anak-anak belasteran babi ama anjing. 3 najis nih.
babi laki kawin sama anjing perempuan, anakannya blaster, gitu, begitu, gitu. Anaknya BA, babi anjing, begitu. Ini nih tetap kenapa? Iya, gitu. Itu najis, belasteran babi dan anjing. Keempat, babi dan anjing dengan hewan suci, najis juga. Anaknya nih, anjing kawin sama kambing, anaknya najis. Begitu, babi sama kambing, anaknya najis. Begitu, pokoknya binnya bin dia aja. Begitu, bin najis sama dengan najis. Iya, najis. Tuh, ini selagi hidup, selagi hidupnya anjing, babi, anak keturunannya semuanya najis. Begitu, najis. Bagaimanapun najis. Babi kawin sama anjing, anaknya najis. Babi kawin sama kambing, anaknya najis. Jadi 4 yang masih hidupnya hewan tuh najis. Pertama anjing, kedua babi, ketiga belasteran babi anjing, keempat belasteran babi atau anjing dengan hewan yang suci, tetap najis. Begitu, najis. Begitu, tetap najis. Begitu. Wal maitatu kulluha najisatun. Bangkai semuanya najis. Apa disebut bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i. Hewan yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i itu namanya bangkai. Penyembelihan syar'i itu bila mana putus urat napas dan urat makanan ketika disembelih. Ketika disembelih, urat napasnya dan urat makanannya putus. Bahasa Arabnya hulqum dan mari. Ini putus, itu baru suci. Begitu, namanya bukan bangkai. Begitu. Bangkai, apapun itu bangkainya, itu najis. Bangkai itu kecuali 3 doang yang enggak najis. Pertama, bangkai manusia. Manusia kalau mati, tetap aja kalau mati namanya bangkai. Cuman manusia mah tidak najis. Ibu keluarganya mati, ibu boleh cium, ibu boleh pegang, enggak apa-apa. Walaupun udah diwuduin, jangan udah diwuduin, enggak apa-apa. Begitu, entar batal, enggak. Yang batal yang hidup, bukan yang matinya. Begitu, yang hidup. Ibu cium enggak apa-apa. Karena manusia bangkainya suci, tidak najis. Kata Allah dalam Al-Quran surat Isra, walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan manusia. Apa dimuliakan tuh? Dalam tafsirnya
tidak dihukumi najis meski udah jadi bangkai. Itu satu. Dua, bangkai ikan. Kayaknya ibu-ibu nih makannya bangkai ikan mulu ya. Itu ikan tuh biar udah jadi bangkainya tidak najis, suci bangkainya ikan. Adapun tainya mah tetap najis, tai ikan. Begitu. Najis tai ikan. Begitu. Saya tuh demen makan pecel lele, tapi yang buat orang Lamongan. Kenapa? Karena dia udah ngaji, jadi udah diolah, dibuang tainya. Begitu. Enggak hidup-hidup ditarik doang, enggak. Itu begitu. Jadi ikan itu biar kata udah mati, suci bangkai ikan. Bagaimana tainya? Tainya tetap najis, tapi masalahnya ini udah jadi ikan asin. Maka dilihat, kalau ikan itu kecil, maka tainya dimaafkan. Ibu punya ikan teri, nggak usah dibuang, ke bawah dagingnya, gitu. Iya, teri, begitu, gitu, kecil. Kalau yang gede tainya buang, tainya dibuang. Jangan menyebabkan bebel di otak. Begitu. Kalau ikan tuh gede, dibuang dulu tainya, baru dijemur. Begitu jadi ikan asin. Begitu. Tapi kalau gede tainya di dalam, jangan, enggak bagus. Begitu. Mana doyannya pedak sama petek lagi. Begitu, gede lagi. Begitu. Kalau gede mau diolah, dibuka. Begitu. Saya kalau makan ikan asin demen. Kalau ikan asin namanya ikan musrik. Ikan namanya mujair. Oh, mujair. Kalau mujanya bukan Allah, musrik. Ikan apa? Mujair. Ikan mujair itu dibelah, buang kotorannya, kasih garam, jemur. Namanya ikan asin mujair. Enggak apa-apa kalau dibelah, enak. Makanya ikan gabus itu ulama-ulama di Betawi gabus. Begitu. Ikan asin iya, bagus makanannya. Begitu. Karena kotorannya iya dibuang. Ikan suci bangkainya. Udah jadi bangkai, mau bangkai ikan, makan aja udah. 3 balang. Tahu balang? Balang kayu. Suka ada di rawa-rawa. Begitu, rawa-rawa, begitu. Kalau di Jogja dibikin keripik. Apa? Peyek, ya macam-macam. Begitu. Enggak apa-apa. Balang tuh. Itu bangkainya suci. Begitu suci. Begitu. Boleh makan bangkai balang. Tuh, segitu dah tuh ngaji kita. Habis materinya, habis. Begitu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Ya baik.